Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Selama periode ini, Soyeon baru saja menembus ke alam dosian dan menyerap ki asal abadi lagi belum tentu merupakan hal yang baik. Kultivasi yang terlalu cepat dapat dengan mudah membuat kekuatan internalnya tidak stabil. Meskipun kecepatan terobosan Soyeon cepat, itu semua melalui serangkaian pertempuran sengit, membuat kekuatannya relatif stabil. Namun, Soyeon tidak berencana untuk terus menerobos ke alam dosian bintang 2. Sebaliknya, dia fokus pada kekuatan jiwa dan teknik bertarungnya. Kultivasi Soyeon selalu menyeluruh dan dia tidak bisa mengabaikan kekuatan jiwa atau teknik bertarung. Di Bahtera tanpa rasa takut, kepompong Kuiyin terus berkedip dengan cahaya biru. Kepompong semi transparan itu dengan cahaya yang berkedip-kedip samar-samar memperlihatkan sosok yang meringkuk di dalamnya. Perlahan tumbuh. Soyeon merasakannya dan sedikit lega ketika dia menemukan sesuatu yang salah. Soyeon duduk bersila, merasakan energi yang sangat besar dari roh langit berbintang dan semakin bersemangat. Roh langit berbintang yang belum pernah diserap oleh siapapun mengandung begitu banyak energi sehingga Soyeon berulang kali takjub. Energi ini bukan lagi asal abadi, melainkan energi yang meningkatkan kekuatan jiwa. Nier, saya mungkin perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu, mungkin beberapa dekade, atau bahkan seabad. Jika terjadi sesuatu yang mendesak, beritahu saya, dan Anda akan bertanggung jawab selama waktu ini. Soyeon memanggil Zeni. Selama periode ini, Zeni mengandalkan ki asal kaisar yang melimpah di Bahtera tanpa rasa takut. Sekali lagi meningkatkan kekuatannya, menembus dari tahap akhir tingkat 6 bintang ke puncak tingkat 6 bintang. Sebentar lagi dia akan mampu mencoba menembus ke tingkat Dodi 7 bintang. Jadi kecepatan kultivasi ini sangat cepat. Zeni mengangguk sedikit. Langkah anggunnya memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sosoknya yang menggoda membangkitkan hasrat Soyeon. Dengan itu dia menarik Zeni langsung ke kamarnya di pavilion tanpa rasa takut. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Zeni keluar dari pavilion tanpa rasa takut. Wajahnya memerah. Sosoknya yang menggoda ditambah dengan wajahnya yang merah muda dan cantik membuat semua orang di kapal menelan ludah. Soyeon tidak langsung mengasingkan diri. Sebaliknya dia menggunakan api surgawi untuk menguraikan air laut lagi. Jika dia mengasingkan diri selama 100 tahun, ki asal kaisar di dalam perisai pelindung perlu lebih terkonsentrasi agar semua orang dapat menyerapnya. Zeni menyuruh barang-barang yang dibawa dari Xia Seng Hui dipilah dan ditempatkan di ruang penyimpanan, kecuali ramuan spiritual yang disimpan secara terpisah. Ramuan spiritual membutuhkan pengawetan yang ketat untuk memastikan khasiat obatnya tetap terjaga. Hong-er, selama pengasingan saya, Anda harus waspada dan berjaga-jaga terhadap kejadian yang tidak terduga. Soyeon menginstruksikan roh Bahtera tanpa rasa takut, namun mengingat tidak ada lagi ancaman di benua Dodi, Soyeon tidak terlalu khawatir. Tetapi berhati-hati selalu menjadi sifat Soyeon. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Setelah membuat pengaturan, Soyeon memasuki ruang kultivasi sendirian. Kali ini pengasingan Soyeon bukan hanya untuk menyerap roh langit berbintang nomor 1, tetapi juga untuk lebih meningkatkan teknik donya di tingkat keempat menara roh kekosongan Shinchen, alam mimpi. Sepanjang perjalanannya, Soyeon memahami bahwa teknik do dan kekuatan keseluruhan saling melengkapi. Dengan teknik do yang kuat, dia dapat menjembatani kesenjangan dengan musuh yang lebih kuat darinya, sehingga memungkinkannya untuk bertarung di luar levelnya. Ruang kultivasi di pavilion tanpa rasa takut sangat luas, berisi berbagai formasi yang menghindari banyak bahaya yang dihadapi selama kultivasi dan mencegah kerusakan pada Bahtera tanpa rasa takut. Mengingat kekuatan Soyeon, jika kesengsaraan abadi dosian terjadi, kekuatannya akan sangat besar.
Bahkan dengan pertahanan batera tanpa rasa takut yang kuat, kemungkinan besar akan kesulitan melawan kesengsaraan seperti itu. Ruang kultivasi yang tenang juga memungkinkannya untuk fokus sepenuhnya pada kultivasi. Pavilion tanpa rasa takut memiliki lebih dari 10 ruang kultivasi, menampung banyak orang secara bersamaan, menunjukkan desain yang sangat rasional dari batera tanpa rasa takut. Sepertinya era yang kita jalani saat ini cukup terbelakang. Membangun batera tanpa rasa takut tidak mungkin, setidaknya di alam seperti Dodi. Sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Betapa menakutkannya kemajuan alam-alam yang lebih kuat. Soyen tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Soyen sekarang agak bersemangat untuk melihat alam lain. Kekuatannya saat ini tak diragukan lagi adalah yang terkuat di benua Dodi, kecuali dewa pelindungnya, Xiao Wutian. Namun Soyen tahu bahwa meskipun kekuatan Dosian sudah dianggap kuat di alam tingkat rendah ini, di alam tingkat menengah dan atas, itu hanya cukup untuk membuatnya terus maju. Kultivasi benar-benar jalan yang tak berujung. Desas Soyen. Jalan panjang telah berlalu tanpa terasa, bertahun-tahun lamanya. Kultivasi pada dasarnya kesepian, tetapi untungnya dia memiliki sekelompok orang yang menemaninya dalam kemajuannya. Meskipun kultivasi itu membosankan dan sepi, semuanya sepadan. Orang tidak hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Seringkali mereka hidup untuk orang lain. Orang lain ini adalah orang-orang yang paling penting bagi mereka. Keluarga, teman, dan kekasih. Inilah kekuatan pendorong yang memaksa mereka untuk berjuang dan bertahan hidup. Soyen tidak terkecuali. Dari benua Dodi hingga tempatnya sekarang, dari perjanjian 3 tahun hingga Cailin, Sun-er, dan ayahnya, setiap langkah penuh dengan kesulitan. Namun ia beruntung, ia berhasil melindungi semua orang yang ingin ia lindungi dan menjaga benua Dogi. Sekarang setelah tiba di benua Dodi, memasuki gua darah, mengumpulkan 3 keajaiban dan akhirnya menjadi yang terkuat di benua itu. Tanggung jawab Xiao yang semakin berat. Ia ingin melindungi keluarga dan teman-temannya dan sekarang ia memikul nasib seluruh benua Dodi. Jadi Xiaoyan harus terus menjadi lebih kuat. Rahasia menara roh kekosongan Xinchen dan bahkan benang merah yang dilihatnya di mata bintang yang menghubungkannya dengan ibunya. Meskipun Shen belum pernah bertemu dengannya, ia telah melihat makamnya. Mengapa benang merah itu memberikan petunjuk, membuatnya penasaran. Namun ia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya memastikan hal ini. Tetua Zhan selalu misterius, dan memang Xiaoyan memiliki menara roh kekosongan Xinchen dan teknik surgawi tingkat 8. Xiaoyan baru mencapai levelnya saat ini dalam beberapa ribu tahun. Dalam waktu sesingkat ini, untuk dapat mencapai levelnya saat ini dan melepaskan diri dari Dodi untuk mencapai kekuatan Dosian, sudah merupakan hal yang sangat menakutkan. Bahkan di benua Dodi kuno, hanya segelintir orang dalam ribuan tahun yang mampu menembus dari Dodi ke Dosian. Meskipun sulit untuk mengatakan tidak ada pendahulu, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tak tertandingi. Kesuksesan Xiaoyan saat ini tentu saja berkat menara roh kekosongan Xinchen dan Tetua Zhan. Tentu saja, bakat kultivasi dan temperamennya yang menakutkan juga memberinya sayap di jalur kultivasinya, memungkinkannya untuk menembus kedosian begitu cepat. Jalan di depan masih panjang, bahkan berdarah. Saat ini Xiaoyan duduk bersila dengan roh langit berbintang melayang di depannya. Untayan energi terus mengalir ke tubuhnya, dan di bawah operasi teknis surgawi tingkat ke-8, roh langit berbintang perlahan diserap olehnya. Sementara itu, kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan meningkat. Kekuatan jiwa yang sangat besar membuat udara menjadi sekental air. Jika teknik pertarungan jiwanya juga semakin kuat, kekuatan jiwa Xiaoyan akan menjadi kartu truf yang ampuh. Saya ingin tahu apakah kekuatan jiwa saya bisa menembus alam suci setelah menyerap semua roh langit berbintang ini. Pikir Xiaoyan penuh harap, lalu dengan panik menyerap roh langit berbintang. Peningkatan kekuatan jiwa membutuhkan latihan yang sangat keras atau seperti Xiaoyan.
memiliki roh hantu dari salah satu 3 keajaiban yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Namun kebanyakan adalah yang pertama, karena tidak semua orang beruntung Sioyan yang memiliki roh hantu yang kuat untuk membantu peningkatan kekuatan jiwanya. Bahkan mengandalkan roh hantu untuk menembus ke tingkat kekuatan jiwa berikutnya pun menghadirkan kesulitan yang cukup besar. Pada saat ini, jiwa Suen sekali lagi ditarik ke dalam ilusi mata bintang. Di kehampaan, jiwa Suen melayang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di hadapannya. Apakah ini alam lain? Gumam Sioyan. Saat dia masih merenung, kekuatan hisap yang luar biasa menarik jiwanya ke depan, dan sebuah batu penggiling hitam muncul di hadapannya, berputar perlahan, memancarkan aura pemusnahan. Cakram pemusnahan bintang. Sebuah suara bergema di benak Sioyan. Melihat batu penggiling hitam yang terus berputar, Sioyan teringat teknik pertarungan jiwa yang dimilikinya. Batu penggiling jiwa. Batu penggiling jiwa ini mirip dengan yang dimilikinya, menggiling kekuatan jiwa untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Gunakan jiwa Anda sendiri sebagai pemandu. Semakin sering Anda bertahan di dalam batu penggiling hitam, semakin kuat kekuatan jiwa Anda saat digiling. Surah ini datang dari roh langit berbintang. Mendengarnya Sioyan tersentak. Rasa sakit akibat jiwa yang digiling tidak kalah dengan rasa sakit pada tubuh fisik. Bahkan mungkin lebih tak tertahankan. Menggiling jiwa? Sioyan memandang batu penggiling hitam yang berputar perlahan, menelan ludah. Dia pernah mengalami rasa sakit akibat jiwanya digiling sebelumnya. Dan justru karena pengalaman inilah dia tahu betapa parahnya rasa sakit itu. Rasa sakit yang hebat hampir tak tertahankan. Jiwa saya bisa menembus alam suci dan kekuatan jiwa saya. Maka rasa sakitnya bisa ditanggung. Sioyan menggertakkan giginya. Setelah berkultivasi begitu lama, Sioyan bukanlah tipe orang yang akan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, dia akan menggertakkan giginya dan gigih. Jiwa Sioyan terperosok ke dalam batu penggiling hitam. Kekuatan penggilingan yang sangat besar seketika mengubah jiwanya menjadi abu. Membuatnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa Sioyan perlahan mulai menyatu kembali. Setiap sesi penggilingan membuatnya merasa sangat lelah. Kelelahan yang melampaui rasa sakit biasa menyebabkan jantung berdebar di jiwanya dan aura menakutkan yang bahkan membuatnya takut. Lebih baik sekalian saja. Sioyan menggertakkan giginya lagi, mengabaikan kelelahan jiwanya dan kembali terperosok ke dalam batu penggiling hitam. Kali ini jiwanya bertahan sesaat sebelum digiling menjadi debu sekali lagi. Ketika Sioyan akhirnya menyatu kembali, kelelahan jiwanya mencegahnya memasuki batu penggiling hitam sekali lagi, memaksa masuk kemungkinan akan merusak jiwanya, menjadikannya usaha yang sia-sia. Pada saat yang sama, gelombang energi dingin mengalir ke tubuh Sioyan, mencapai kedalaman jiwanya. Jiwanya yang lelah langsung bergetar, diikuti oleh sensasi ringan dan melayang. Dengan gelombang kekuatan ini, kelelahan yang dirasakannya setelah digiling oleh batu penggiling hitam 2 kali lenyap. Sioyan juga jelas merasakan kekuatan jiwanya tumbuh lebih kuat. Meskipun masih jauh dari puncak alam dunia, tingkat pertumbuhan ini sangat cepat. Sebanding dengan kultivasi doki dan pengembangan kekuatan jiwa. Setelah kelelahan menghilang, Sioyan merasakan manfaat dari batu penggiling hitam dan merasakan gelombang kegembiraan. Kenikmatan pertumbuhan secara signifikan mengurangi rasa sakit. Tentu saja, tidak semua orang mengalami ini, kecuali seseorang seperti Sioyan yang berkultivasi seperti orang gila. Lagi! Sioyan meraung. Memasuki batu penggiling hitam sekali lagi. Dia mengulangi proses ini. Kali ini bertahan 3 kali sebelum jiwanya mencapai batasnya. Namun saat jiwanya mencapai batasnya, energi melonjak lagi. Kelelahan mereda dan kekuatan jiwanya tumbuh lebih kuat lagi. Sioyan terus menggiling jiwanya di dalam batu penggiling hitam.
Dia tidak mencatat jumlah pastinya, tetapi dia merasakan kekuatan jiwanya yang semakin kuat. Semakin mendekati puncak alam dunia, jika dia terus berusaha, kekuatan jiwanya akan berhasil menembus puncak alam dunia. Di ruang hampa ini, di bawah batu penggiling hitam, jiwa Xiaoyan seperti semut, terus-menerus dihancurkan. Kemudian terbentuk kembali, hanya untuk dihancurkan lagi. Meskipun tahu dia akan dihancurkan apapun yang terjadi, dia tetap mencoba lagi dan lagi. Di jalan kultivasi, kegagalan bukanlah hal yang mengerikan. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh dan lebih lama, seseorang tidak boleh takut gagal. Hanya rasa takut gagal yang benar-benar menakutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa Xiaoyan yang lelah. Setelah menjalani puluhan siklus penggilingan, merasakan kenyamanan yang disertai dengan energi. Kemudian matanya berbinar dan dia segera menjadi bersemangat. Akhirnya mencapai puncak alam dunia. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia ingin melanjutkan, tetapi menyadari kekuatan jiwanya telah mencapai titik jenuh. Dalam keadaan ini, bahkan jika dia terus menggiring jiwanya di dalam batu penggiling hitam, efeknya akan sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa mencapai puncak alam dunia adalah rintangan bagi Xiaoyan. Meningkatkan kekuatannya secara paksa sekarang tidak akan memberikan banyak manfaat. Karena itu, Xiaoyan berhenti, meninggalkan ruang hampa dan perlahan membuka matanya. Dia kemudian merasakan roh langit berbintang, kekuatan yang memulihkan jiwanya setiap kali. Lelah tidak diragukan lagi, dilepaskan oleh roh langit berbintang. Xiaoyan memeriksa energi di dalam roh langit berbintang. Dia sangat gembira menemukan bahwa dia hanya menggunakan 1/5 energinya melalui penyerapannya. Dengan roh langit berbintang dan batu penggiling hitam ruang hampa yang terhubung dan kekuatan langit berbintang, menembus ke alam suci hanyalah masalah waktu. Sungguh hal yang luar biasa, seru Xiaoyan dengan gembira. Senyum puas menyebar di wajahnya. Imam besar memang telah memberinya harta karun. Sekarang kekuatan jiwa saya telah mencapai alam dunia. Mari kita lihat peringkat 53 keajaiban lainnya. Mungkin saya bahkan bisa menggunakan ini untuk mencoba menembus ke tingkat tertinggi, teknik surgawi ke-8. Teknik transformasi surga. Mata Xiaoyan berbinar terang. Peningkatan ini sangat berarti baginya. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, Xiaoyan melepaskan 5 pola cahaya dengan warna berbeda. Masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Berdasarkan pemahamannya tentang 3 keajaiban, Xiaoyan dapat langsung mengidentifikasinya sebagai api surgawi, roh hantu atau segel roh. Ada 1 api surgawi, 2 roh hantu, dan 2 segel roh di sini. Mari kita periksa api surgawi ini dulu, pikir Xiaoyan, lalu meraih bola merah dan biru. Saat bersentuhan, bola itu meledak, mengubah seluruh ruang kultivasi menjadi lautan api. Namun lautan api ini berbeda. Nyala apinya berwarna biru tua, lebih mirip awan daripada lautan api. Gugusan api diselingi kilatan petir. Peringkat ke-9, api petir 9 biduk. Xiaoyan gembira. Api surgawi ini secara tak terduga masuk ke 10 besar. Seketika tatapan Xiaoyan menjadi lebih bersemangat saat ia melihat 2 roh hantu dan 2 segel roh. Dia telah memperoleh roh hantu nomor 1, roh langit berbintang, tetapi segel roh nomor 1 masih sulit didapatkan. Namun Xiaoyan telah menyelidiki dan menemukan bahwa segel roh nomor 1 belum muncul atau diserap, yang berarti masih tersembunyi di suatu tempat di benua Dodi. Xiaoyan juga sangat tertarik pada 2 roh hantu dan segel roh ini. Api surgawi ini telah mencapai nomor 9, yang berarti 3 benda ajaib yang ditinggalkan untuknya oleh imam besar tidak akan berperingkat rendah. Jika semuanya berperingkat tinggi, setelah Xiaoyan menyerap semuanya, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menantang tingkat tertinggi dari teknik surgawi tingkat 8. Teknik transformasi surga. Xiaoyan sedikit membuka mulutnya dan menyerap api petir ke dalam tubuhnya. Lalu melihat keempat sisanya.
Kalau begitu, mari kita lihat peringkat kalian. Suyen menunjuk ke udara, langsung membuka keempat bola cahaya, dan dua roh hantu serta dua segel roh muncul di hadapannya, satu demi satu. Ini adalah roh S0 peringkat ke-6 yang memiliki kemampuan untuk membekukan segalanya. Roh baja gang 1000 peringkat ke-12 dapat memberikan kekerasan baja gang yang kuat pada tubuh untuk waktu singkat. Kedua roh hantu itu masing-masing berada di peringkat ke-6 dan ke-12. Kemampuan roh S0 adalah pembekuan yang berbeda dari keahlian Soyen dalam api. Namun menggunakan kemampuan mereka secara terpisah tidak mempengaruhi apapun. Yang satu adalah es, yang lain adalah panas. Mungkin ini bisa memiliki efek mengejutkan dalam pertempuran. Es dan api secara bersamaan. Mata Soyen melebar karena terkejut. Senyum mesum tersungging di wajahnya. Roh baja gang 1000 cukup menarik. Baja gang adalah logam yang sangat langka, hampir selalu dijual per gram di pasaran. Senjata yang mengandung baja gang benar-benar berbeda dalam kekerasan dan kekuatan dari senjata yang terbuat dari bahan lain. Mungkinkah roh baja gang 1000 ini lahir dari baja gang? Soyen sedikit terkejut. Roh baja gang 1000 berada di peringkat ke-12 di antara roh hantu hanya melalui kekuatan pertahanannya, yang menunjukkan betapa dominannya kemampuannya. Soyen menunjukkan kepuasan atas peringkat kedua roh hantu itu. Dia akan lebih bahagia lagi jika mereka berada di peringkat 3 teratas. Tetapi peringkat ke-6 dan ke-12 masing-masing sudah cukup bagus. Persyaratan roh hantu telah terpenuhi. Sekarang tergantung pada apakah segel roh dapat memenuhi persyaratannya. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih ke kedua segel roh itu. Ketika dia melihatnya, pupil matanya menyipit dan wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang meluap-luap. Ini adalah segel roh peringkat kedua, segel roh 1000 hukum. Soyen terkejut sekaligus gembira. Dia cukup tahu tentang peringkat 3 keajaiban dan setelah melihat segel roh itu, peringkat kedua, dia langsung mengenalinya fluktuasi luar biasa yang terpancar darinya menegaskan bahwa itu adalah dirinya. Segel roh peringkat kedua, segel roh 1000 hukum, tidak memiliki kemampuan khusus. Ia memiliki kekuatan yang sangat sederhana. Kemampuan untuk meniru kemampuan khusus secara singkat, menggunakan gerakan lawan untuk melawan mereka. Gaya bertarung yang tak terduga seperti ini sangat langka, bahkan di benua Dodi kuno. Ini benar-benar segel roh peringkat kedua. Imam besar telah memperlakukan saya dengan baik. Sepertinya usaha saya sebelumnya membuahkan hasil. Soyen tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia telah memperoleh cukup api surgawi dan dia memiliki cukup roh hantu. Sekarang dengan segel roh pelanggar hukum peringkat kedua, dia telah memenuhi persyaratan untuk berevolusi menjadi teknik surgawi tingkat 8. Namun meskipun ia telah memenuhi persyaratannya, tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil mengembangkannya. Jika ia dapat mencapai teknik transformasi surga, tingkat kultivasi teknik tersebut akan ditingkatkan dari teknik peringkat dunia menjadi teknik peringkat suci. Ia juga harus menembus ke teknik transformasi surga untuk lebih beresonansi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan memaksimalkan kekuatan Dosian. Kekuatan teknik surgawi tingkat ke-8 tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan 3 objek luar biasa di dalam tubuh Xiaoyan, tetapi juga pada kemampuannya untuk menggabungkan kekuatan mereka. Meskipun teknik ini berada di peringkat dunia, ia jauh lebih kuat daripada teknik peringkat suci di benua Dodi. Jika ia dapat menembus ke peringkat suci, maka kekuatan teknik surga tingkat ke-8 akan jauh melebihi teknik peringkat suci lainnya. Sejauh yang Xiaoyan ketahui,
teknik surgawi tingkat ke-8 hingga teknik transformasi surga. Yang merupakan teknik peringkat suci adalah tingkat tertinggi, tetapi bukan tingkat teknik tertinggi. Di atas peringkat suci, seperti halnya teknik pertempuran, ada teknik pertempuran peringkat domain di atas teknik pertempuran peringkat suci. Demikian pula dengan teknik, ada teknik peringkat domain di atas teknik peringkat suci. Teknik surgawi tingkat ke-8 hanya dapat ditingkatkan ke teknik transformasi surga, yang merupakan teknik peringkat suci. Jika dia ingin naik lebih tinggi, mungkin tingkat keempat menara roh kekosongan Shinchan. Mimpi ilusi dapat meningkatkannya lagi. Namun ini hanyalah dugaan Xiaoyan. Hanya setelah mencapai tingkat itu dan mencobanya sendiri, Xiaoyan akan tahu apakah mimpi ilusi di tingkat keempat dapat meningkatkan suatu teknik. Setelah mempelajari segel roh 1000 hukum peringkat kedua, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke segel roh terakhir. Segel roh ini tidak mengecewakan Xiaoyan. Segel roh iblis neraka peringkat ke-7 dengan ki pertempuran iblis dan kemampuan korosifnya. Gumam Xiaoyan, segel roh ini tidak terlalu menarik baginya. Para iblis terobsesi dengan kultivasi hingga tingkat ekstrim, mampu membuat orang gila, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara drastis dan menyebabkan mereka kehilangan ketenangan. Xiaoyan tidak terlalu menyukai segel roh ini. Segel roh iblis neraka tidak begitu cocok dengan gaya daya. Tetapi jika saya bisa mengendalikannya sampai batas tertentu, itu tidak sepenuhnya tidak bisa digunakan. Xiaoyan merenung sejenak. Lagi pula kemampuan segel roh peringkat ke-10 itu tidak menyenangkan, tetapi tidak masalah jika dia tidak menggunakannya. Xiaoyan sekarang mengetahui ketiga keajaiban yang ditinggalkan oleh imam besar. Langkah selanjutnya adalah menyerapnya satu persatu. Setelah menyerapnya, dia akan mempertimbangkan untuk meningkatkan teknik surgawi tingkat ke-8-nya. Menyerap tiga keajaiban ini akan memakan waktu yang cukup lama bagi Xiaoyan. Dia mulai menyerap api surgawi, sementara api petir 9 ilahi peringkat ke-9 yang membawa kekuatan petir cukup unik dengan api yang bercampur dengan kilat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan sepenuhnya memurnikan api petir 9 ilahi. Setelah menyempurnakannya, Xiaoyan sedikit menurunkan kening. Api petir 9 dewa berada di peringkat ke-9, yang bukanlah peringkat rendah. Tetapi Xiaoyan mendapati bahwa kekuatannya tidak meningkat secara signifikan, yang membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiaoyan agak tertekan. Secara logis mengingat kelima karakter luar biasa itu, Xiaoyan berpikir bahwa menyerap semuanya setidaknya akan memungkinkan mencapai tahap menengah atau akhir Doxian bintang 1. Jika bukan Doxian bintang 2 sekarang tampaknya bahkan menyerap api petir 9 gagak hanya menghasilkan peningkatan yang sangat sedikit. Membuatnya sangat sulit untuk mencapai tahap menengah Doxian bintang 1. Peningkatan ini terlalu menyedihkan. Xiaoyan tersenyum getir. Tampaknya setelah mencapai level Doxian, tingkat pertumbuhan tidak lagi secepat Dodi. Dan artefak luar biasa tidak lagi seajaib sebelumnya, membuat peningkatan semakin sulit. Efek peningkatan artefak luar biasa sangat minimal. Tidak heran sebagian besar Doxian di zaman kuno tidak berada di level yang sangat tinggi. Xiaoyan sekarang mengerti mengapa alam Dewa Darah begitu kuat, karena pertumbuhan Doxian terlalu lambat, dan alam Dewa Darah memiliki Doxian jauh lebih banyak daripada benua Dodi. Jadi kelelahan benua Dodi dapat dimengerti. Dengan laju seperti ini, jika saya bisa menyerap esensi abadi dari air laut emas, saya seharusnya bisa meningkatkan kekuatan saya, tetapi kecepatannya akan sangat lambat. Jika saya ingin berkembang dan lepat, saya khawatir
saya harus meninggalkan benua Dodi dan pergi ke alam yang lebih kuat. Xiaoyan tersenyum getir. Dengan laju pertumbuhan seperti ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai balas dendamnya. Xiaoyan mungkin bisa menunggu dirinya tumbuh perlahan, tetapi sementara dia tumbuh, alam Dewa Dara juga tumbuh dengan cepat. Pada saat Xiaoyan menjadi kuat, alam Dewa Dara mungkin sudah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, hanya dengan tumbuh dengan baju yang jauh lebih cepat daripada alam Dewa Dara, tujuan balas dendamnya dapat tercapai. Namun, pergi ke alam yang lebih kuat mungkin membawa peluang yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi juga akan membuatnya menghadapi musuh dan bahaya yang lebih kuat. Dalam kultivasi, kesalahan kecil dapat merenggut nyawa. Perbedaan antara keberuntungan dan kematian hanyalah garis tipis. Untuk mencapai pertumbuhan, seorang juga akan menghadapi bahaya 100 kali lebih besar. Setelah menyerap 9 api petir, perubahan halus membuat Xiaoyan agak tak terbiasa. Namun setelah merenung, dia mengerti bahwa itu memang sudah diperkirakan. Dan berhenti memikirkannya, dia terus menyerap 2 roh hantu dan segel roh yang tersisa. Bahkan jika dia tidak bisa menembus ke tahap menengah, Dosian bintang 1, setidaknya dia bisa menstabilkan kekuatan Dosian bintang 1 tahap awal. Xiaoyan memahami prinsip kemajuan bertahap. Namun dia tidak bisa langsung membedakan antara tingkat pertumbuhan Dodi dan kekuatan Dosiannya saat ini. Dosian tidak lagi menyerap ki asal kaisar, tetapi menyerap ki asal abadi yang bahkan lebih kuat. Dengan kata lain, ki asal abadi sebenarnya terdiri dari ki asal kaisar, kecuali bahwa konsentrasi 1 untian ki asal abadi setara dengan 100 untian ki asal kaisar, membuatnya jauh lebih terkonsentrasi. Namun, semua ki asal abadi di benua Dodi disegel dalam air laut, membuat penyerapan menjadi lebih kompleks. Sementara Xiaoyan sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi, Xiaozan dan yang lainnya meninggalkan Bahtera tanpa rasa takut lagi. Namun kali ini mereka tidak lagi seperti lalat tanpa kepala. Dengan kehadiran Xia Seng Hui, pria dari benua Dodi kuno ini praktis menjadi harta karun. Peta berjalan dan sangat mengenal kota suci. Di bawah bimbingan Xia Seng Hui, menemukan apa yang mereka inginkan menjadi jauh lebih mudah. Alih-alih berkeliaran tanpa tujuan seperti sebelumnya. Kelompok itu melakukan perjalanan dengan naga banjir. Karena semua lubang cacing teleportasi di kota suci rusak, naga banjir sangat meningkatkan kecepatan gerak mereka. Tempat terdekat adalah klan harimau melolong surgawi, jadi mereka pergi ke sana terlebih dahulu. Dari atas kota suci melihat ke bawah, mereka melihat seekor harimau hitam pekat, setinggi puluhan kaki, meraung dan kepala terangkat. Keagungan ini tidak memudar seiring waktu, menyebabkan mata Xiaozan berbinar dan darahnya seolah mendidih. Klan harimau melolong langit memang merupakan ras binatang ajaib yang kuat, yang pernah terkenal di kota suci. Namun mereka semua dibantai oleh alam Dewa Dara selama bencana kuno. Sungguh disayangkan, kata Xia Seng Hui perlahan, sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukan hanya klan harimau melolong langit, tetapi banyak ras lain juga dibantai oleh alam Dewa Dara dalam bencana ini. Lebih tragis lagi, beberapa ras bahkan tidak meninggalkan jejak garis keturunan mereka. Alam Dewa Darah. Mata Xiaozan menjadi gelap mendengar ini. Dia mungkin salah satu dari sedikit anggota klan harimau melolong langit yang tersisa. Leluhurnya telah dibantai tanpa ampun dan gelombang kebencian membuncah di hati Xiaozan. Jangan khawatir. Kita harus percaya pada penguasa alam. Akan selalu ada hari pembalasan. Mari kita turun dan melihat-lihat. Umumnya, ras-ras kuat seperti ini akan meninggalkan kesempatan bagi keturunan mereka.
Kebencian di mata Xiaozhen perlahan menghilang. Dia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk menjadi lebih kuat dengan cepat dan membalas dendam leluhurnya sesegera mungkin. Setelah memarkir Jialong di atas klan harimau melolong langit, kelompok itu turun. Dengan lampion tangan serentak, keenam pria itu mengenakan armor dewa hitam. Aura mengesankan mereka terpancar dari tubuh mereka. Meskipun kemungkinan bahaya rendah, mereka tetap mengikuti kebiasaan Xuan untuk berhati-hati. Xia Zhenghui melihat semua orang mengenakan armor dewa hitam dengan begitu mudah, mengagumi kepemimpinan Xuan. Apapun situasinya, bahkan mengetahui tempat mereka aman, mereka tetap waspada. Pola pikir ini sangat penting di masa-masa kacau, karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan bencana akan terjadi. Dan hanya dengan kehati-hatian seseorang dapat bertahan lebih lama. Setelah siap, mereka perlahan mendarat dan memasuki wilayah klan harimau melolong langit. Di zaman kuno, setiap ras memiliki formasi pelindung yang sangat kuat, tetapi semuanya telah hancur setelah peristiwa dahsyat. Bahkan, yang tersisa pun telah kehilangan banyak kekuatannya seiring waktu. Setelah memasuki wilayah klan harimau melolong, Xia Zhenghui memperluas kekuatan jiwa alam sucinya, meliputi sekitarnya dan segera menghentikan semua orang. Saya tidak menyangka formasi pelindung klan harimau melolong masih ada, meskipun kekuatannya telah sangat melemah. Biarkan saya menghancurkannya. Xia Zhenghui berkata, melepaskan kekuatan jiwanya untuk menemukan inti formasi dan mulai menghancurkannya. Setelah beberapa saat, tangan kerangka Xia Zhenghui bergerak menembus formasi dengan serangkaian segel tangan yang retak. Hancurkan! Xia Zhenghui berteriak pelan dan perisai pelindung transparan secara bertahap muncul di atas klan harimau melolong, diikuti oleh suara mendesing. Xia Zhenghui terkejut melihat sesosok muncul dari klan harimau melolong, berubah menjadi harimau melolong dalam sekejap, meraung ganas ke arah semua orang. Kalian junior, meskipun klan saya sekarang sedang mengalami kemunduran, kalian tidak akan berani menerobos masuk ke klan saya dan menjarah harta saya. Sebuah suara agung keluar dari mulut harimau melolong surgawi. Wajah Xiaozhen berseri-seri gembira melihat ini. Dia tidak menyangka masih ada leluhur yang hidup. Leluhur, saya Xiaozhen, keturunan klan harimau melolong surgawi. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa meredakan amarah Anda. Xiaozhen segera melangkah maju. Mata besar harimau melolong surgawi kemudian menatap Xiaozhen. Aura Xiaozhen terpancar darinya dan bayangan yang identik dengan harimau melolong surgawi muncul di belakangnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.